Halo, Bu Dila. Iya, Bu. Ibu Mar tadi keluar dari BOR. Saya coba kasih masuk ulang, tapi belum bisa. Sign to meter bisa? Ya, belum terbaca di BOR. Tadi kan masuk ulang ke ruang utama, toh. Terus beliau ada di kelompok 4. Saya kasih pindah ulang di kelompok 7 seharusnya. Tapi belum bisa lagi. Win. Keluar mungkin jaringan. Untuk pembelajaran 2 dan 3 itu belum sampai tuh, Bu Dila. Bu Dila ada ya tadi? Iya. Masih 200 lebih, harusnya 400. Yang sinkronus, asinkron. Iya, mudah-mudahan. Ngecek satu-satu lagi tugas tuh jadi. Iya, Ibu Mardia jaringan kurang bagus. Mm-mm, mm-mm. Sudah keluar dari main room tapi belum masuk ke board. Saya coba cek dulu ke board kelompok 7. Ibu Fasil, Gimana Pak? Ibu Sudah Mardia selesai? Selesai? tinggal tinggal Bu Mardia yang jadi Oh, coach, tapi beliau terlempar. oh iya, tadi tadi sempat masuk di ruang utama. Hmm, Terus saya sudah kembali ini saya sudah masukkan ke kelompok ulang. Tapi hmm, mungkin kendala jaringan, Pak. iya, Saya cek ini hmm, belum ada. iya. Ini kita berdua sudah masing-masing sudah ini, tapi tinggal Bu Mardia tadi yang belum menjadi Ya. coach. Ya di grup juga beliau sampaikan kalau Hmm, ada kendala jaringan. Belum hmm. sempat. So, coba-coba ulang tapi belum bisa masuk. Oh, dan saya juga pengamat ini. Oh, tadi ke kelompok 4, cuma saya pindahkan ke kelompok 7. Cuma mungkin Oh, belum bisa lagi. belum bisa lagi ini. Ya, Jadi, jadi ya menunggu kalau belum ya Bapak dan Ibu saling melengkapi saja iya, sebagai pengamat lah. Apa iya, yang evaluasi diri lah, menilai diri saja tadi sudah seperti apa, mana yang harus ini kuatkan lagi. iya, iya. Kadang-kadang orang sudah berusaha,
Awal-awal itu saya tuh, ya Bu Jana, awal-awal tuh saya dengan punya rencana begini, 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 tapi ketika Tapi sampai ke lapangan, kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. ya betul Bu. Ya, jadi, mm-mm. Arah pembicaraan sudah jadi berbeda. Ya, yang penting kita jaga sehingga tidak terkesan kalau orang pertanyaan-pertanyaan itu seperti korek-korek pada orang mencari-cari kesalahan gitu. Biasa kan Ya, di sekolah kan seperti itu. iya betul. Orang banyak tidak mau orang dekati, tidak mau bercakap-cakap dengan bincang-bincang dengan pengawas karena nanti akan katanya nanti begini, begini, begini. Padahal kita kan Iya, tidak tujuannya tidak seperti itu. ya betul Ibu. Sekarang Hmm, saya dapat pengalaman terakhir kemarin itu eh, kepala sekolahnya mungkin kan sudah jam terbangnya agak tinggi, jadi dia paham apa yang akan saya lakukan ini. itu Nah, nyambung. jadi waktu saya bilang kalau begitu dengan apa yang Ibu pahami, apa yang Ibu sadari terhadap keadaan Ibu, kira-kira ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Justru dia balik ke saya, dia bilang begini, Bu. "Nah, itu yang saya mau tanya ke pengawas, apa yang harus saya buat?" Padahal pengalaman dia cukup bagus. Berarti berarti harus langsung ke percakapan perencanaan nih. Saya, jadi kalau Mungkin saya ulang. seperti itu, apakah saya bisa tunjukkan beberapa alternatif biar dia yang pilih begitu? Karena dia bikin diri kayak tidak tahu apa-apa sama sekali. Oh, kalau itu seakan-akan orang apa ya mengarahkan Iya, itu mengerti kan tidak ini saya. Tapi, ah, tapi kalau permintaan ya boleh. ya Tapi kan tapi tidak permintaan. kalau permintaan dia misalnya minta orang berbagi ya itu bisa. Iya, iya betul. Jadi tadi saya bermaksud kalau misalnya dia bilang justru itu Ibu, itu yang saya mau tanya ke pengawas solusi apa begitu. Jadi saya arahkan ke tadi apa namanya inspirasi benahi misalnya di rapot pendidikan itu saya bilang Ibu bisa mari kita buka sama-sama di sini. Ini ada banyak yang Ibu bisa jadikan hal untuk perbaiki apa yang Ibu inginkan gitu. Seperti itu saya bawa ke sana. Jadi itu masuk ke pertanyaan yang mengarahkan ya. Iya, jadi saya juga ragu apakah ini saya mengarahkan. Iya, saya awal-awal juga seperti itu. Tapi pertanyaan yang mengarahkan itu kita coba dengan menyampaikan mengajukan pertanyaan lagi tentang bagaimana kalau memang tadi eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bagaimana capaian-capaian di indikator rapor pendidikannya, tanya gitu, supaya dia lebih berpikir lagi, dia lebih berpikir, Iya, itu yang saya inginkan. Dia berpikir dia lebih berpikir. ya. Bagaimana Tapi dengan capaian indikator prioritasnya, mana yang masih kurang, mana yang butuh peningkatan, ya, capaiannya dari tahun kemarin dengan tahun ini gimana, bisa Ibu gambarkan. iya. Dari Jadi sana, usaha-usaha apa yang akan Ibu lakukan waktu dekat ini. Kalau dia minta saran apa itu nggak boleh? Saran itu kita berusaha untuk saran, tapi jangan jangan terlalu, tapi usahakan menghindari lah. langsung ya. Ya, kalau boleh kita rubah dengan pertanyaan. Sehingga mereka Oh, bisa berpikir. Karena iya, rata-rata kepala sekolah itu dorang mau dari torang semua, sama Bu iya Jana betul. bilang tadi. Maunya instan. Iya, dorang tunggu dari torang semua. Itu ini cerita kemarin saya di salah satu SMP binaan saya. Dia semangat sekali. Oh Ibu, coaching dengan saya. Habis itu dia haga. Ibu, saya pikir coaching tuh Ibu jelaskan kemarin ke saya tentang pembelajaran diferensiasi itu bagaimana, bagaimana. Padahal Ibu tanya banyak ke saya. Jadi beda kan orang ternyata saya terlalu ini harus orang kasih pahami dulu bagaimana tuh coaching. Betul. Karena memang Ya, sudah lama berlangsung. Jadi kebiasaan berpikir di kebanyakan teman-teman kepala sekolah itu sudah banyak yang hilang begitu. iya, Jadi maunya maunya, instan. maunya dari bagaimana Ibu, bagaimana Pak, orang ini bagaimana? Ya. Biasanya dulu kan orang bawa
apa namanya praktek baik dari sekolah lain. Misalnya, oh di sekolah sana tuh bikin ini. Jadi langsung tong kasih saran pada orang, di sebelah sana tuh dong bikin ini. Bagaimana kalau ibu coba? Seperti itu yang dulu-dulu nih. Dan itu sekarang kalau di percakapan coaching itu ada nama pertanyaan yang mengarahkan. Kalau ibu lihat di rubrik tuh, Iya betul. pertanyaan yang mengarahkan itu dari 1 sampai 4 itu dia pada di posisi 1. Ini Bu Ida. Nah Ya, kadang-kadang di situ tuh yang orang terpancing iya, antara kompe kesabaran. iya, Ini karena penasaran dengan kepala sekolah sana nih bikin diri tertahu. iya. Jadi tong mau kasih saran saja nih. Nah, itu yang Kadang awal orang saya bilang saya juga tidak sabar. Saya mau harus cepat sudah, orang mau cepat ungkapkan kemarin sudah atau sesuai dengan keinginan saya. Padahal itu kan iya, tidak mungkin kan Bu. kadang bisa dikendalikan, tapi di situasi yang tertentu orang juga mau cepat-cepat. Iya, itu yang harus orang kendalikan. Iya betul. Tapi seringnya waktu, insya Allah bisa kalau Tuhan coba. Mm-mm. Ini Ibu Ida, apakah coaching ini bisa dituntaskan dalam sehari ataukah bisa ditunda di beberapa hari kemudian? Bersambung begitu, cerita bersambung. Oh, kalau cerita bersambung itu kayaknya butuh waktu deh, tidak langsung besok begitu. Iya Kalau betul. boleh, waktu untuk kita hari itu kita selesaikan hari itu. Oh begitu. Misalnya kita janji berikut itu misalnya mau janji untuk dia refleksi kah atau dengan ini yang lain lagi gitu. Heeh. Tapi Saya kalau kira salah satu topik, kalau boleh diselesaikan lah. saya kira kalau misalnya ya Ibu hari ini dia minta solusi dari saya tapi saya tidak berikan dalam bentuk pertanyaan tapi tetap dia belum bisa berpikir apa yang harus dia buat. Misalnya saya kasih waktu doa sudah kalau begitu Ibu berpikir dulu lah nanti besok bertemu ketemu lagi. Berarti komunikasi lancar dulu bagaimana. Eh, Jadi dia pemahaman dulu baru orang mulai lagi. iya seperti Yang itu. kalau hari ini langsung besok sambung lagi, waduh ibu akan malah, kalau saya malah akan macet lagi. Iya 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 iya. Kasih jeda dulu supaya orang bisa berpikir, orang juga bisa cari ide yang bagaimana nih sehingga mereka bisa, orang bisa apa gali orang pe ide itu. Karena itu Saya. untuk menggali ide itu semua ya ampun butuh proses. Iya betul. Iya butuh proses, tidak segampang yang orang bicara-bicara ini. Keterampilan itu yang harus dong Iya, kuatkan ini mungkin Bu. tapi Bagaimana ya, bisa insya Allah seiring dengan orang berusaha untuk pahami pola Iya. pikir coaching, kemudian apa kompetensi coaching, mendengar aktif, hadir utuh, kemudian fokus. Itu saya pikir bukan cuma pada saat sesi coaching saja dia penting, tapi dalam kehidupan hari-hari, orang berkomunikasi itu dia bisa Iya, ya bermanfaat di sana. saya juga begitu Iya, Ibu. Saya bilang ini coaching kalau jadi kita pendengar. pakai di kehidupan hari-hari di tugas kita juga di dalam hubungan apa namanya ibu dan anak itu juga bagus. Iya, kita lebih banyak mendengar Iya gitu. betul. Dan tuh Ini ibu-ibu kan banyak masalahnya nyelocos saja kali. Ini yang masalahnya nih dari dulu sudah ini Mbak biasa. Bine. Keterampilan mendengar ini yang harus orang Ya, kuatkan lagi nih. ya. Oke. Saya Ibu. Mudah-mudahan setelah tidak hanya pada kegiatan ini saja, orang berharap orang habis ini orang tidak berharap tuh dia maksimal, tapi setidaknya orang sudah usaha, usaha Iya, pelan-pelan. Tapi kan saya metode terima itu ada kasih. 5 ya, coba semua. Oke, makasih banyak Pak Bin, Bu Jana, saya pamit ke Saya bor yang kasih lain. sudah, ya, kasih. Sampai jam berapa nih? Kita sampai 15 menit, 45 menit dari yang kemarin 11 berapa nih? Oh ini 11.10 sudah bisa nih, bisa balik ke bor sudah baru utama dah. Soalnya Bapak Ibu cuma 2 toh, yang lain masih sementara putaran ketiga. Pak Haji 3 putaran. Pak Haji Aco. Kok keluar lagi?
eh, saya terinspirasi gitu. Jadi menurut saya kalau kita saling menilai itu ya sudah seukuran kita ya. Saya bilang tadi Ibu Ida sebagai coach sudah bagus, Pak Ali sebagai coach. Tapi yang paling apa ternyata kita lebih refleksi diri ketika kita melakukan percakapan. Oh ternyata kita merasa oh ini kita sudah ada hal yang kita abaikan atau ada hal yang oh saya di sini keliru gitu. Iya. Nah, makanya tadi ketika saya menyadari nih, saya mau buru-buru ini. Ternyata ada hal yang harus perlu saya sampaikan, kayaknya kan saya balik lagi gitu. Tapi dengan terbungkus rapi, tidak dirasakan oleh si koci gitu. Seakan-akan tadi itu masih pada area saya masih mengidentifikasi. Padahal sesungguhnya itu sudah mau akhir, Pak. Saya kasih balik lagi gitu. Karena saya merasa ini penting gitu. Kan kita bicara teknologi itu luas. Area mana area mana yang perlu saya kembangkan gitu. Nah, itu area mana yang sangat Bapak harapkan untuk bisa berkembang pada guru. Saya menyadari itu. Jadi dalam percakapan ini itu sangat lebih kita refleksi diri memang. Kita tahu di bagian mana kita yang ada itu gitu. Di alur tirta ini mana yang kita lewatkan. Nah, kalau menurut yang saya dengar saya sebagai pengamat seperti tadi untuk Ibu Ida dengan Pak Ali itu dapat semua alur tirtanya. Belum lagi saya terhipnotis dengan Ibu Ida loh, Pak. Apanya? Mohon maaf sudah selesai. Iya, sudah selesai, Bu. Fasil. Jadi kita sudah Mantap, di Bunda, mantap, Bunda. breakout room, akhirnya saya rekornya saya somatikan, tapi kita tiga-tiga sudah selesai. Oke. Hanya Oke, kita kalau refleksi sudah- ini tidak sempat masuk ke refleksi. Oke, mantap. Apa Nanti tuh, orang Profesor? lanjut di ruang utama. Jadi Iya. kita sudah ke ruang utama ya? Ya, silakan. Yang sudah selesai silakan ke ruang utama. Oh ya, oke. Mantap. 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 Kita bertiga nih mantap, Bu. Fasil. Semakin, Foto dulu, semakin. Brada. Semakin Jadi itu. refleksi diri sendiri. Foto Iya, dulu. Kalau mau itu ke yang ruang penting. utama, Nah, Itu yang penting. iya. Menyadari orang, gimana tadi nih kita nih. Iya, betul. Iya, betul. iya. Pada Bu. orang lain yang menilai. Itu kan Iya, sebenarnya Bu. sudah bersama. Iya, iya. Iya, iya. Dia mau bilang. Oke. Makasih. Luar Nanti biasa. lampirkan juga dengan kalau refleksi, kalau evaluasi diri, kalau boleh pakai rubrik tuh, tompe aksinya, tompe alur cerita bagaimana, saya melakukan pertanyaan bagaimana, mendengar aktif bagaimana, sampai pada nyaman tidaknya Iya. pelaksanaan. Iya, Bu. Betul, Oke, betul. saya izin. ya makasih. Izin. Kasih. Silakan kalau sudah boleh kembali ke ruang utama. Iya, siap. Ya. Oke, Ibu Oma.
Halo Bapak Ibu. 3 Ya, putaran, ya. 3 putaran dipraktekkan semua Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah. Kelompoknya Pak Haji Aco 3 putaran. Iya, 3 putaran. Oh, mantap. Kemarin kan belum sampai hari ini. Alhamdulillah. Mantap. Orang cuma 2 putaran, kelompok 7. Satu sudah Oh terlempar. iya, ada kendala Bu ya. Ujana ada kendala. Iya. Tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sudah semua balik ke room. Ini kelompoknya Pak Aris belum. Oh, Pak Aris sudah. Ibu Ida. Kelompoknya Pak Ali Salasa ya, belum? Sudah saya ada nih. Oh, sudah. Cuma Pak Alis, Ibu Oma sudah tadi, Bu Oma. Nah, sudah Pak Ali. Sudah Pak Eish. Ali, saya terus kanal. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah melakukan latihan praktek percakapan coaching dengan ini untuk percakapan coaching untuk perencanaan ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu kita di sesi terakhir ini saya ingin mendengar bagaimana komentar Bapak Ibu terkait dengan latihan yang dilakukan bersama teman-teman di ruang diskusi. Silakan sebagai coach dulu, sebagai coach. Siapa tadi sebagai coach? Kan semua nih 3 putaran. Jadi siapa mau ingin sampaikan sebagai coach tadi, kira-kira apa yang didapat di sana? Apakah ada perkembangan dari yang sebelumnya? Oh, ada yang raise ya. Ibu Haji, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Wida, Bu Fasil. Saya di putaran pertama tadi kan saya sebagai coach. Nah, pengalaman saya juga melihat ketika Pak Sanif juga menjadi coach, itu saya masih banyak menggunakan kata-kata kira-kira. Kira-kira, padahal seharusnya dihindari karena kira-kira itu kan kata-kata yang tidak pasti begitu. Ya. Tapi setelah saya diskusi dengan Pak Sanif, kata kira-kira itu kata-kata untuk menyambung dari pernyataan coach yang disambungkan gitu, jadi menggunakan kata-kata kira-kira. Jadi yang saya ingin tanyakan, kira-kira ini kira-kira lagi. Itu kata-kata kira-kira itu diperbolehkan dalam percakapan coaching kah tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sebelum saya jawab ke yang ditanya ini ya, sebenarnya untuk kata kira-kira ini tanpa kita sengaja dari awal sampai akhir itu kira-kira kalau kita centang-centang itu boleh bisa sampai 10 lebih kalau kita pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang penting bahas kata kira-kira itu tidak nanti menimbulkan penafsiran yang lain, ya, dengan teman bicara kita, dalam hal ini coach. Karena sudah, kalau dibilang rata-rata itu semua ada kira-kira. Jadi sebenarnya kata kira-kira itu berarti harus punya ini ya, antara ya tidak, kira-kira kan, belum pasti kan? Kira-kira, mungkin Pak, mungkin. Aduh, ini juga akan jadi penilaian tersendiri untuk yang teman bicara. Jadi kira-kira kalau boleh, kita pelan-pelan kita kurangi. Karena tidak semua pertanyaan tuh harus ada kira-kira. Tapi sudah, itu tadi saya bilang, sudah jadi pembiasaan itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita kurangi. Kurangi dengan mengontrol saja, mengontrol. Sebenarnya tidak harus ini, tapi kita mencoba dulu. Kita mencoba mengurangi dulu. Ya, sebenarnya posisi kata kira-kira itu jangan sampai jadi di setiap pertanyaan itu ada kira-kira. Ikan kira banyak jadi musimnya. Jadi kita berusaha untuk tidak mungkin kita robah secepat ini karena sudah menjadi terbiasa. Jadi yang penting untuk tidak mengganggu substansi itu, orang punya pertanyaan sehingga bisa menggali coach dalam mengidentifikasi apa-apa situasi apa yang ada sehingga dia bisa mengambil keputusan tanpa harus orang pakai kira-kira gitu. Itu ya. Jadi semua dari saya juga, saya lihat hasil rekaman saya kira-kira dia ada. Kemudian dari teman-teman yang semua itu semua ada.
aksi nyata yang masuk itu semua ada. Jadi setelah saya pikir, saya lihat saya punya juga rekaman, ternyata itu tanpa pakai kira-kira juga bisa. Tapi kita sudah terbiasa dengan kira-kira di depan, jadi dia menempel itu. Tapi kalau tanpa kira-kira juga bisa. Ini tuh, Pak. Dari saya, Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman lain yang lain silakan. Kira-kira nanti bisa Tambahan. diganti untuk mengurangi, Bu, dengan kura-kura saja. Oh, jangan pura-pura, Pak. Orang seberapa bulan begini Bukan. terus pakai pura-pura. Aduh. Ya, kira-kira Kalau- diganti supaya hilang pakai Iya. kura-kura. Berarti kira-kiranya tidak ada. Oh, itu lebih parah itu lagi. Kalau kira-kira tidak boleh, Ada tambahan berarti barangkali, Bu. barangkali Tanpa kata mungkin kira-kira, saya pikir pertanyaan itu dia bisa dipahami oleh coach. Ya. Silakan, ada berarti yang mau kata tambahkan, silakan. barangkali. Kalau kira-kira tidak boleh, berarti barangkali mungkin itu juga tidak boleh berarti. Boleh. Boleh saya tambahkan sedikit, Bunda? Ya. Itu Ya. itu kita berusaha Ya, sesuai gini. dengan Mungkin saya kasih konteks. pendapat ya, Pak Ahmad. Oke. Nah, gini. Siapa yang Ya. mau Kan gini, Bu. melanjutkan? Izin saya. Oh ya, Boleh? silakan Pak. Boleh, Bunda? Silakan. Ya. Nah, kan Nanti kalau kita teman-teman yang lain lagi. Ya. Kalau kita kembali ke konsep kecakapan coaching, itu kan ada mendengarkan aktif, ya, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kompetensi. Nah, di pertanyaan berbobot itu kan sebaiknya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, tidak tertutup, ya, dan tidak menjustis. Nah, seperti contoh apa, bagaimana. Nah, jadi kalau kata kira-kira, itu memang dari kaidah bahasa Indonesia itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Cuma kalau semakin sering seperti yang Bu Fasil sampaikan, kalau semakin sering nanti kita gunakan kata kira-kira, ini nanti menimbulkan interpretasi yang berbeda, ya. Nah, jadi saran saya gini, kalau saran saya, kan kira-kira itu kan kita ingin mencoba menggali apa sih yang menurut perspektif coachingnya terkait dengan yang dibicarakan itu. Nah, berarti kita bisa mengganti yang padanan dari kira-kira itu seperti ini. Dan kita menyambungkan dengan kata kunci pertanyaan terbuka. Nah, misalnya begini, kan kira-kira ini bagaimana? Kita bisa mengatakan begini, menurut Bapak, apa atau bagaimana tentang ini? Itu kan sama saja dengan kira-kira, kan? Nah, gitu. Jadi kita padanannya begitu. Atau seperti tadi Pak Ahmad Mubabubin sampaikan, barangkali ada pendapat lain dari Bapak. Apa pendapat Bapak tentang ini? Atau masukan pemikiran ide-ide baru tentang ini. Jadi itu bisa diganti sebenarnya. Nah, tapi tidak harus tidak bisa menggunakan kira-kira. Ya. Oke. Bisa. Tapi kalau semakin sering nanti jadi. Makasih banyak, makasih. Ya. Iya. Oke, Ya, sudah. terima kasih. Ngaco putus-putus ya. Salam. Halo, Pak Haji, putus-putus. Iya, Bapak Ibu. Siap, selesai Bu, selesai. Oh ya, oke. Makasih. Jadi kata barangkali mungkin itu pelan-pelan kita berusaha untuk apa ya, mengurangi, bukan begitu, tapi misalnya barangkali mungkin Ibu bisa menceritakan, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan tentang keadaan ini, itu tanpa kata mungkin juga bisa, Bapak Ibu. Tanpa mungkin bisa. Jadi hanya pembiasaan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengontrol ini. Tapi merubah dari kebiasaan itu Bapak Ibu saya selalu bilang butuh waktu. Jadi tinggal masing-masing mengontrol saja Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak kira-kira. Ya. Kalau memang itu kita sadar saja tidak usah orang lain yang bilang. Jadi itu fungsinya kita melakukan evaluasi diri dari apa yang sudah kita lakukan. Misalnya praktek coaching ini sudah kita jalan, kita lakukan evaluasi diri. Oke, itu tadi dari coach ya. Sekarang dari coach silakan. Sebagai coach. Ada, silakan. Atau secara keseluruhan sudah silakan. Dari latihan tadi, menurut Bapak Ibu, saya sudah baik di sisi ini. Misalnya di kompetensi coaching mendengarkan aktif
Atau saya masih tadi merasa kurang nyaman atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Ibu Ida. Oh, Ibu Jana, Bu silakan Ida. Bun, silakan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Ida. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi alhamdulillah saya berkesempatan menjadi coach ya. Nah, dari apa yang sudah kami lakukan, saya kemudian merasa bahwa dari keseluruhan alur tirta yang saya lakukan itu di bagian akhir tanggung jawab itu yang belum maksimal saya gali. Nah, karena itu tadi ada perasaan ingin cepat selesai, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil pembicaraan itu yang kadang-kadang saya lupa. Nah, mungkin ke depan saya lebih fokus ke situ, mungkin dengan membuat catatan sehingga saya tidak lupa lagi untuk membuat simpulan di bagian tanggung jawab. Ya. Itu dari saya. Ya, Terima oke. Makasih Bu Jana. Bu Jadi Ida saya. waktu juga yang jadi ini Bapak Ibu ya, karena ada 3 putaran sehingga kita terkesan terlalu buru-buru. Yang penting alur tirta itu kita bisa ada mulai dari tujuan, identifikasi, refleksi sampai ke tanggung jawab. Jadi sebenarnya akhir untuk tanggung jawab itu akhir itu sangat penting juga. Memang semua penting, tapi menutup perbincangan kita itu sehingga nanti apa yang akan kita lakukan ke depan itu dilihat dari di situ juga hasil kesimpulannya. Ya, mungkin itu makasih Bu Jana sudah Sama-sama. melakukan evaluasi diri. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Ida. Ibu Ida, silakan. Ya, makasih Bu Fasil. Yang perlu saya sampaikan, saya tadi sebagai coach, sebagai coach dan juga sebagai pengamat. Untuk pertama sebagai coach, memang untuk di alur tirta itu saya merasa di akhir di tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Karena begini, karena kenapa saya tidak maksimal? Karena kadang-kadang seharusnya coach itu dia meminta umpan balik, ya. Karena padahal pingin saya itu saya memberikan umpan balik, tapi tidak ada pada akhir percakapan itu tidak ada respon dari coach, maka ya langsung pada kesimpulan. Itu menurut saya kekurangannya di situ. Yang berikut, saya sebagai coach, kadang-kadang kita lupa ya untuk bagaimana meminta pembalik dari seorang coach. Jadi ya minta umpan balik dari coach. Akhirnya walaupun itu sudah diberikan kesimpulan, tapi kadang-kadang tidak maksimal karena kami sebagai coach butuh umpan balik atau masukan dari coach. Untuk sebagai pengamat, ya karena saya melihat untuk teman-teman yang lain, maka bahwa dari diri saya sendiri dan kedua teman Ibu Omas dengan Pak Ali, kayaknya kita semakin ke modul 3 ini semakin sedikit bagus. Mudah-mudahan sampai ke 4 itu lebih bagus lagi. Saya kira itu Bu Ida. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa Bu Ida. Oke, terima kasih banyak Bu Ida. Sebentar, saya agak sedikit ini ya. Untuk umpan baliknya ini, untuk umpan balik. Iya. Jadi untuk umpan balik ini itu dilakukan setelah proses percakapan coaching selesai. Ya. Oh, selesai. Ya. Berarti sudah tutup. Ya. Oh. Sudah tutup. Jadi yang ditanggung jawab itu adalah simpulan. Nah, simpulan ini coach meminta coach menyimpulkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir.
itu ditanggung jawab. Kemudian bisa dia menyampaikan Ya, siap. pemahaman dia terkait dengan apa yang sudah dibicarakan dari tadi nih. Jadi mulai dari tujuan sampai dengan coach berusaha menggali ide sampai pada akhir. Jadi yang dimaksud umpan balik di sini adalah umpan balik setelah selesai kita melakukan percakapan. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi karena ini terkait dengan ada form umpan balik dari kepala sekolah. Jadi itu dilakukan setelah selesai percakapan. Kita tutup dulu baru minta umpan baliknya. Sehingga nanti coachnya tidak bingung. Oh, dari alur yang tadi dia jalan itu bagus, selesai dulu baru kita komunikasi untuk umpan baliknya gitu. Mungkin itu dari saya supaya kita sepaham ya. Ya, siap. Ada Pak Ali, silakan Pak Ali. Ayo kesempatan ini Bapak Ibu kita ketemu tadi di kelompok, sudah cerita banyak, ayo berbagi di ruang utama. Pak Ali Hamim, ada? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebentar Pak Haji. Pak Haji resen ya Pak Haji Aco? Ya. Pak Ali Hamim, silakan. Dari latihan percakapan tadi seperti apa? Oh, halo. Pak Ali Hamim silakan. Tadi rame kok dengan Pak Adi Ya, Salasa. boleh. Silakan. Oh, belum ini ya. Ah, Pak Ali. Ada? Ya, silakan Pak. Wah, semangat sekali tadi saya lihat di kelompok. Ayo. Mikrofonnya tuh belum. Pak Ali, Mik, mikrofonnya. Mik. Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak Ali, Pak Lanjut. Ali. Lanjut. Di Selasa ada 2 Pak Ali. Lanjut. Mikrofonnya masih Pak Ali dimatikan, Pak masih Ali. mute dong. Mute. Pak Ali Hamim masih mute. Ya. Nah, Oh, oke. hostnya bisa kasih nyala. Sudah Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Dalam percakapan tadi, terus terang masih banyak kekurangan yang perlu harus diperbaiki. Jadi, alhamdulillah dari beberapa materi yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, itu juga jadi bahan atau acuan bagi saya. Lebih banyak lagi berlatih, banyak lagi untuk belajar. Untuk meningkatkan kegiatan dalam coaching ini, Bu. Jadi tadi waktu percakapan memang terus terang terkait dengan menyampaikan pertanyaan berbobot, terus kemudian dia punya alur-alur dari tahapan-tahapan percakapan tadi, mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki lagi, Bu. Ya, misalnya dari sisi mana, Pak? Ya, misalnya sisi dari menggali Ide. menggali informasi dari coach tadi. Kemudian pertanyaan banyak masih kira-kira dengan lain-lain seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu yang pertama tadi. Jadi itu Bu, masih perlu banyak latihan dan belajar, Bu. Iya. Oke, sudah Pak. Saya film. Iya, makasih Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, Boleh, ada saya. tadi ada yang resen ya? Tidak ada lagi. Pak Acu Ada. tadi ada resen. Ya, boleh, Bu? Silakan terakhir. Ya, terima kasih. Memang ini sebagai refleksi bagi saya dengan teman-teman tadi, Ibu Jia dengan Pak Aros. Memang dalam melakukan praktik
4 jenis percakapan ini menurut saya sebagai refleksi diri saya, kita harus menguasai alur tirta secara komprehensif. Karena saya lihat di setiap jenis percakapan ini, khusus pada percakapan coaching perencanaan, kemudian refleksi dan kalibrasi, itu tahapan identifikasi dan rencana aksi itu dia menyatu dalam pelaksanaan. Jadi kita tidak agak sulit membedakan antara identifikasi dengan rencana aksi, karena itu oleh seorang coach sebagai navigator itu dia mengkombinasi di situ pada saat dia melakukan identifikasi dengan rencana aksi, khususnya pada percakapan coaching perencanaan, refleksi dan kalibrasi. Itu tergabung antara identifikasi dengan rencana aksi. Nah, kemudian yang terpisah secara hierarki itu pada percakapan coaching pemecahan masalah antara tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu dia berurut secara hierarki. Nah, itu yang kadang-kala menurut saya sebagai navigator, coach itu memegang peran penting dalam menghandle alur dan arah pembicaraan ini sehingga tidak bias dan melebar kemana-mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul seperti teman-teman yang lain sampaikan bahwa memang kita itu di dalam percakapan itu kan ada khusus di percakapan elaborasi, percakapan refleksi dan kalibrasi itu kan untuk elaborasi pemikiran dari si coach, ya. Contoh di kalibrasi itu kan ada sampaikan sudut pandang coach sebagai pengamat gitu. Nah, jadi memang dalam percakapan refleksi, kolaborasi, kalibrasi itu memang dibutuhkan kemampuan coach itu untuk menganalisis apa yang disampaikan oleh coach. Nah, sehingga dia bisa menyampaikan sudut pandang dia. Nah, gitu. Nah, kemudian yang paling terakhir, memang penting sekali, menurut saya penting sekali si coach itu menjaga arah pembicaraannya, sehingga dia menjaganya itu dia harus betul-betul mendengarkan secara aktif, ya, memberikan perhatian secara aktif, sehingga dia bisa menganalisis apa yang dia dengarkan dari coach itu, sehingga pertanyaan berbobot yang dia sampaikan itu pertanyaan yang tepat sasaran, tidak melebar kemana-mana gitu. Nah, mungkin itu dari sudut pandang saya barangkali, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Aco. Tadi yang kita latihan itu banyak ke tujuan percakapan dengan tujuan perencanaan, ya. Tapi dari empat jenis percakapan ini, Bapak Ibu, harus kita pahami betul-betul seperti yang disampaikan oleh Pak Aco tadi, bahwa ada perbedaan-perbedaannya, yang itu yang harus kita sebagai coach bisa pahami. Yang paling akhir tadi saya tangkap bahwa untuk kalibrasi nih, evaluasi ini, berarti kita coach, ya, kalibrasi atau evaluasi diri ini, kita sebagai coach ya betul-betul harus menempatkan diri, bisa membawa coach sehingga dia bisa melakukan evaluasi evaluasi diri, evaluasi sehingga fokus pada apa yang dievaluasi. Jadi kita berusaha sebagai coach berusaha supaya terkoneksi bukan mengoreksi, ya. Kita berusaha supaya terkoneksi bersama dengan coach tapi bukan mengoreksi, ya. Itu dalam percakapan untuk kalibrasi saya meneruskan yang disampaikan oleh Pak Aco. Jadi kita berusaha memahami bukan memberitahu. Ini kadang-kadang kita tidak sabar, maunya memberitahu saja sebagai coach. Ini pengalaman Bapak Ibu, saya pribadi juga seperti itu, dan kita maunya memberitahu, padahal yang menjadi tujuan adalah kita membantu coach atau kepala sekolah untuk memahami situasi yang ada di sekitarnya. Ya, jadi waktunya sangat singkat Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini untuk membahas 4 jenis percakapan coaching ini. Nah, ini nanti akan bertambah pengetahuan kita dan diskusi di lain waktu lagi, dan akan bertambah lagi ketika kita berusaha untuk mempraktekkan di lingkungan kerja kita atau ketika mendampingi kepala sekolah dan sekolah dampingan kita masing-masing.
Jadi semoga jangan terhenti sampai di kegiatan diklat ini saja Bapak Ibu untuk melengkapi aksi nyata saja. Tapi mudah-mudahan ini bisa diimplementasi, diterapkan pola pikir coaching, kemudian kompetensi inti dari coaching, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya, hadir sepenuhnya. Itu secara tidak langsung Bapak Ibu bermanfaat dan punya pengalaman yang sangat sangat bagus untuk komunikasi kita dan interaksi kita sehari-hari dalam kehidupan hari-hari. Mungkin itu Bapak Ibu akhir dari pertemuan kita. Bu Ida, Waktunya sangat saya singkat. bertanya satu. Oh ada. Oh ada lagi? Pertanyaan. Oh silahkan. Iya, Mungkin baik. terakhir Bu Ida ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Ida, Ya. luar biasa untuk kegiatan hari ini. Saya menjadi pemikiran buat saya tentang coaching, Ya. bahwa khususnya binaan saya, barangkali juga teman-teman yang lain, bahwa binaan kita ini kalau kita merujuk ke aturan coachingnya kan harus diminta oleh asesi lagi, sebagai asesor ke coachnya untuk bagaimana nanti akan kita coaching mereka. Nah kadang-kadang ini kepala coaching kita ini tidak tahu mana yang akan di coaching. Yang ini yang menjadi kendala. Apakah ada tips tidak? Kalau ketika kita mau pingin coaching terus kita bagaimana caranya tipsnya supaya kegiatan coaching kita ini tetap terupdate, tetap secara berkala kita lakukan. Begitu Bu. Ada tips meminta untuk kita coaching. Oh, saya yakin dan percaya. Untuk khususnya Oke. binaan saya. Iya. Demikian Bu Ida. Iya, Terima makasih kasih. Bu Ida. Bapak Ibu luar biasa Bu Ida ya, punya pemikiran bagaimana nanti saya melakukan mengimplementasikan ini ke sekolah ke sekolah dampingan. Kalau menurut saya, kita dalam melakukan percakapan coaching itu butuh perencanaan. Butuh perencanaan, kemudian kepala sekolah sebagai coach juga tahu bahwa kita akan melakukan percakapan coaching. Karena sekolah kita banyak, jadi Bapak Ibu lebih tahu sekolah-sekolah mana yang saya ini dulu. Saya untuk coaching ini saya fokus di sekolah-sekolah yang ini dulu, yang lain mungkin nanti untuk tahap berikutnya. Kemudian kalau tips saya kembali ke orang punya 4 tahap dalam pendampingan kepala sekolah itu Bapak Ibu. Ya, mulai dari perencanaan sampai pada mendampingi, menyusun, sampai pada pelaksanaan, sampai pelaporan. Kalau yang pada sekarang ini itu kita melihat pada tahap 3 itu melihat pelaksanaan. Ya, tahap 3 ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan program ya. Pelaksanaan program. Kita dampingi itu pelaksanaan program. Nah, kalau kita sekarang ini dampingi pelaksanaan program, berarti selesai program kita bisa refleksi. Atau pada saat tahap 2, kita menyusun program. Dari situ seperti yang kita bincangkan banyak tadi, bisa perencanaan di sana. Nah, kalau menyelesaikan masalah, itu berarti kepala sekolah yang akan menghubungi kita sebagai coach, menghubungi pengawas. Artinya ada masalah yang memang dia butuh teman cerita, butuh teman berpikir untuk dia menyelesaikan masalah itu. Jadi tinggal Ibu Ida, kita sebagai pengawas, karena binaannya banyak nih, saya tahu binaannya banyak, jadi tinggal kita punya perencanaan, kebutuhan masing-masing kepala sekolah itu apa yang urgent. Ya, karena tidak semua akan orang selesaikan, Bapak Ibu yakin. Saya juga dalam 1 tahun, 1 tahun 2 semester itu juga tidak selesai apa yang saya rencanakan. Jadi setidaknya ada perencanaan, kemudian kalau memang orang belum terlaksana ya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu. Dari saya sedikit, Bu Ida. Ya, gimana Bu? Dari saya sedikit.
Iya, Tips. jadi ya sebentar. Jadi kita itu punya perencanaan, Bu Ida. Kita sebenarnya mau ini kemana sekolah ini. Jadi masing-masing kepala sekolah itu kita sudah tahu bagaimana perkembangannya. Oh, dari sini kita mulai. Jadi kalau itu perencanaan, kalau evaluasi diri, kalibrasi, evaluasi diri, berarti kita lebih ke bagaimana sekolah ini, kepala sekolah bisa menilai dirinya sendiri dengan dipandu oleh kita dalam percakapan coaching. Jadi kembali ke kita masing-masing Bapak Ibu untuk menggunakan percakapan coaching ini kita lihat sesuai dengan kebutuhan, ya. Mana yang memang urgent untuk kita lakukan harus dengan coaching, ya kita coba di sana. Kan itu Bapak Ibu. Wida, ada kurang saya mohon maaf. Atau ada dari yang lain silakan tambah. Ya dari saya sedikit. Ya silakan Bu Ma. Ya, Terkait dengan yang Ibu Ida tanyakan tadi Iya. ya. Ya Ibu Ida, saya begini. Kalau tadi kan disampaikan bagaimana supaya coaching ini kita artinya kita ini kan masih latihan, tapi kalau artinya dalam sebagaimana keluhan yang Ibu Ida sampaikan, kepala sekolah juga tidak menghubungi kita untuk coaching. Nah, kalau saya sekarang untuk coaching ini untuk sekolah binaan saya sudah sosialisasikan bagaimana pelaksanaan coaching. Terus yang berikut, saya datang di sekolah binaan, misalnya mereka minta pendapat saya, itu saya mulai dengan itu coaching. Artinya pertanyaan-pertanyaan, tidak lagi saya berusaha tidak memberi saran, tapi bagaimana saya menggali dari kepala sekolah itu sendiri. Itu sebenarnya untuk saya melatih diri saya secara terus-menerus supaya coaching ini walaupun tidak sesuai alurnya, tiba-tiba datang ketika kepala sekolah minta pendapat akan suatu hal, itu saya langsung bawa ke pertanyaan-pertanyaan, saya tidak memberi saran, tapi kepala sekolah itu saya berusaha identifikasi untuk bagaimana dia bisa mengungkapkan hal yang ditanyakan itu tidak lagi dari saya, dari dirinya sendiri gitu. Nah, kepala sekolah yang sudah tahu coaching, kepala sekolah langsung jawab, kok ini saya bertanya kok malah saya di coaching gitu. Itu seperti itu Ibu Ida. Jadi kita melatih, saya berlatih begitu. Pokoknya saya selalu dengan kepala sekolah itu tidak berusaha untuk ketika mereka bertanya membalikan pertanyaan itu menjadi percakapan coaching. Walaupun tidak secara utuh, tapi paling tidak saya melatih diri saya secara terus-menerus. Mulai dari bagaimana saya mendengarkan, hadir secara utuh, itu ternyata kita dengan kontrol diri kita harus latih gitu. Seperti itu dari saya gitu. Tidak harus boleh tambahan satu saja Bu. Gitu. Ya. Satu tambahan. Iya Pak, silakan. Ya. Sedikit. Bu Fasil bisa sedikit saja. Silakan Pak. Nah, terima kasih. Nah, ini sekedar kita berbagi saja. Kalau kita lihat konsep di Putus-putus Pak Haji. Materi 3.5 itu memang betul yang disampaikan oleh Bu Fasil untuk perencanaan. Halo? Iya, halo, sudah? Dengar. Ya, halo? Ya, dengar Pak, silakan. Jadi yang kita diundang oleh coach itu pada saat percakapan perencanaan, salah itu satu. Nah, tapi kalau percakapan perencanaan, kemudian refleksi dan kalibrasi, itu peran dari coach yang paling utama. Pertama, kalau perencanaan itu coach yang menggali perencanaan dalam 3 bulan, target 3 bulan ke depan. Nah, di dalam percakapan perencanaan itu ada kesepakatan di tanggung jawab, ada kesepakatan kapan refleksi dan kalibrasi dilakukan sesuai dengan perencanaan itu. Nah, jadi kalau teman-teman baca di 4 jenis coaching itu di percakapan untuk perencanaan itu di sesi alur tirta akhir bagian tanggung jawab itu ada kesepakatan yang dibangun oleh coach dengan coachee untuk menyepakati kapan kita pertemuan untuk percakapan refleksi dan kalibrasi atas perencanaan itu. Nah, jadi di tiga percakapan ini memang diinisiasi oleh coach. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Cuk. Baik Bapak Ibu, jadi apapun yang metode yang kita gunakan dalam hal ini yang kita fokus adalah coaching dalam pendampingan pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu
kita pengawas harus punya perencanaan. Perencanaan ini bukan berarti coaching perencanaan ya, berarti punya perencanaan di sekolah binaan, sekolah dampingan kita masing-masing. Jadi perencanaan kita itulah yang nanti membuka jalan kita untuk ke sekolah dampingan. Ini saya menggunakan ini, saya menggunakan metode ini. Jadi apapun metode yang kita gunakan, Bapak Ibu, kita sudah sepakat bahwa kita paham dulu. Nah, sekarang sudah kita pelajari metode coaching, maka Bapak Ibu sudah seharusnya berusaha untuk memahami, berlatih. Setelah berlatih, kita berusaha untuk menilai diri kita sendiri, sehingga lebih memperkuat kompetensi coaching yang sudah kita miliki, ya, sehingga bisa kita pakai untuk mendampingi kepala sekolah. Jadi jangan dulu ini Bapak Ibu berkecil hati, sekolah binaan banyak, terus coaching lagi akan bagaimana orang. Tapi setidaknya kita sudah berusaha, ya, berusaha. Satu sekolah itu kita berusaha, kemudian bisa menilai diri kita untuk nanti ke sekolah yang berikutnya, itu sudah sangat mengalami kemajuan Bapak Ibu, sudah ada kemajuan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, setelah latihan, setelah mempraktekkan, tidak hanya pada stop di aksi nyata, tapi kita evaluasi diri untuk nanti secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan. Saya pribadi juga berusaha untuk itu. Jadi menjadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu dengan peran baru pengawas ini. Alhamdulillah dalam diklat ini kita sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan untuk percakapan coaching ini. Jadi mulai dari konsep pembelajaran, satu konsep bagaimana peran baru kita sebagai pengawas, kemudian percakapan dengan alur tirta, dengan pola pikir coaching. Jadi sudah kita pahami itu Bapak Ibu, tinggal bagaimana untuk terus berlatih dan melakukan evaluasi diri. Itu saya yakin akan bisa. Usaha yang kita lakukan akan bisa Bapak Ibu. Misalnya dalam pengawas kan ada kegiatan komunitas nih. Bisa tidak harus semua, tapi antara beberapa pengawas bisa lihat ini. Kalau di pengawas bisa lihat ini, saya punya percakapan coaching ini bagaimana? Boleh nih kasih komentar sedikit. Nah, dari situ juga kita butuh, selain kita mengevaluasi diri, kita butuh juga dari orang lain. Ya, itu yang menambah pemahaman kita. Ya, bisa menambah pemahaman kita untuk memperbaiki bagaimana kita melakukan percakapan coaching dengan alur kita, dengan jenis-jenis percakapan yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya Pak Sanif, ada Pak Sanif? Cukup. Oh cukup, mantap, cukup. Jadi ya tinggal prakteknya saja Bapak Ibu, terus berproses Bapak Ibu, jangan jangan patah semangat, terus berproses. Dan kalau torang so lebih dulu menilai kepala sekolah itu seperti itu, berarti akan torang maju sudah coaching lagi. Jadi berusaha untuk punya kesadaran diri, ya, sadar hadir sepenuhnya. Kemudian ketika waktu sibuk jangan mengatur jadwal dengan sekolah, dengan kepala sekolah maksudnya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak, sudah banyak didiskusikan. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya belum maksimal dalam mendampingi Bapak Ibu. Diskusi yang lebih membangun ini yang membuat kita lebih hebat bersama Bapak Ibu, semoga bisa berlanjut. Jadi masih ada satu lagi untuk sesi sinkron Bapak Ibu di pembelajaran 4. Jadi untuk aksi nyata Bapak Ibu silakan, saya ingatkan saja untuk aksi nyata untuk pembelajaran 3 ini ke kepala sekolah yang sama ataupun yang berbeda boleh. Ya, boleh Bapak Ibu. Kemudian bisa dikondisikan saya agak terganggu sedikit karena banyak suara-suara dari luar dari yang hasil rekaman itu. Jadi agak sedikit terganggu, saya bisa ikuti itu. Mudah-mudahan nanti di aksi nyata yang baru mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, bukan diperbaiki sehingga bisa kita saling berbagi lagi supaya sama-sama kita saling mengoreksi, bantu untuk mengoreksi. Mungkin itu Bapak Ibu ya, bukan mencari kesalahan, mengoreksi, tapi itu untuk membangun ya, membangun budaya untuk reflektif ya, budaya positif sehingga merasa bahwa satu orang hebat itu harus hebat semua. Kita harus hebat semua, bukan hebat sendiri.
Ya, itu akhir dari pertemuan kita Bapak Ibu. Makasih banyak. Waktunya sudah lewat banyak. Makasih. Semoga orang sehat-sehat Bapak Ibu sehingga dapat menyelesaikan diklat ini dengan baik. Dan masih ada banyak tugas yang belum dikerjakan. Bisa dilihat-lihat kembali progresnya Amin. sehingga sampai pada tanggal 30 Amin. September ya batasnya Bapak Ibu. Kita bisa selesaikan diklat ini sampai Amin. dengan tujuan dengan selamat. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Billahi taufiq Amin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Waalaikumsalam. Ibu, Ibu admin juga yang cantik sudah menemani kita. Sehat selalu sampai ketemu. Salam untuk orang-orang tersayang di sekitar. Sampai ketemu di kegiatan sinkron berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Kasih Terima muncul kasih, gambar Ibu. muka dulu orang Terima foto kasih. Kak.